Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 4C2 akan melakukan analisis kepada studi kelayakan bisnis yang dilakukan oleh kelompok 4. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Sofia Zakia Nahdah, dan rekan saya, Iga Dwi Wahyuni. Untuk outline yang akan kita bahas yaitu berdasarkan dengan subbab yang ada pada bab 3 laporan kelompok 4, yaitu pertama riset pasar, kedua hasil riset pasar, ketiga company profile, lalu ada legalitas usaha, aspek pasar dan pemasaran, forecasting, aspek teknis dan teknologi, aspek SDM, aspek keuangan, aspek lingkungan, dan aspek analisis kriteria investasi. Berikutnya mengenai riset pasar. Nah, untuk laporan sendiri, mungkin dalam penulisan laporannya ada salah ketik karena penomorannya itu dimulai dari 3.9.1. Itu aja sih, mungkin ada salah ketiknya, jadi ada 9-nya, karena mungkin dari bab 3 harusnya subbab 1 itu kan 3.1. Lalu dimulainya riset pasar ini dengan profil perusahaan, di mana profil perusahaan ini menjelaskan bahwa ada 3 produk prioritas di perusahaan Emako, yaitu mozzarella kondok, Oreo jelly salad cheese, dan makaroni. Selanjutnya dijelaskan bahwa ketiga produk ini itu akan dilakukan riset pasar lagi, mana yang akan diprioritaskan. Jadi mungkin saran kami, profil perusahaannya nggak perlu ditaruh di awal, nggak apa-apa. Kalaupun mau ada, mungkin untuk produk-produknya ini nggak perlu dijelaskan, karena semakin ke bawah itu, yang dijelaskan itu hanya produk yang dengan prioritas terbanyak aja. Lalu berikutnya ada subbab hasil riset pasar. Lagi-lagi di sini yang salah itu, nggak salah sih, penomorannya mungkin agak kurang rapi karena dimulai dari 3.9.2, dan hasil riset pasar ini bisa digabung dengan subbab riset pasar. Untuk riset pasar sendiri udah cukup baik isinya karena udah dilakukan dengan menggunakan Google Form, metodenya itu udah jelas, juga kapan dilaksanakannya itu udah dijabarkan. Selanjutnya, company profile. Company profile-nya itu masih juga penomorannya dimulai dari 3.9.3, lalu ada kata pengantarnya. Mungkin saran dari kelompok kami, kata pengantarnya ini bisa dihilangkan saja karena kata pengantar di laporan kan juga udah ada. Jadi malah ada double kata pengantar. Mungkin untuk penjelasan mengenai company profile-nya bisa dijabarkan aja tanpa ada kata-kata kata pengantarnya itu. Lalu untuk produk yang ditawarkan, ini balik lagi ke riset pasar tadi. Produk yang ditawarkannya ini cuma satu jenis, sedangkan di company profile awal itu, di profil perusahaan awal itu ada 3 jenis. Mungkin lebih ke konsistensinya aja sih, supaya bisa sama antara awal sama yang akhir. Entah yang awalnya itu bisa dihilangkan atau disamain nih, produk yang akan ditawarkan itu apa aja, antara yang di riset pasar sama yang di subbab company profile. Lalu untuk penulisan laporannya, untuk kolom about us dan visi misi itu belum menjorok ke kiri, masih di tengah-tengah. Dan misi mungkin dapat ditambahkan, karena visinya kan cuma satu ya, yang yaitu menjadikan olahan makanan ringan yang kekinian dan berkualitas. Lalu misinya hanya menyediakan kualitas unggul dan pelayanan terbaik. Mungkin bisa ditambahin aja, menyediakan kualitasnya itu dengan cara bagaimana. Mungkin bisa dengan mencari supplier yang bagus atau bahan baku yang berkualitas. Bisa ditambahkan seperti itu. Sisanya untuk company profile udah cukup lengkap karena produknya juga udah dijelaskan. Terus kenapa harus memilih Emako untuk membeli makanan ringan. Terus udah ada juga tempat bisnis usahanya itu, informasi-informasi mengenai tempat usaha itu udah dijelaskan. Selanjutnya mengenai legalitas usaha. Legalitas usaha yang dipilih itu berupa CV, di mana CV itu tertulis juga sebagian anggota aktif dan sebagian anggota pasif. Nah, pada company profile itu dijelaskan bahwa kedua pendiri merupakan direktur.
otomatis di laju-lajunya itu kan merupakan anggota aktif ya. Mungkin bisa dijelaskan nih anggota pasifnya itu siapa? Seperti itu sih, atau antara dari direktur ada yang menjadi anggota pasif, atau juga dijelaskan aja siapa yang menjadi anggota pasifnya, entah itu dari investor atau bagaimana. Lalu sisanya itu sudah lengkap, adanya penjabaran yang jelas mengenai legalitas usaha yang dipilih yaitu CV, dan alasan yang masuk akal dalam pemilihannya. Kenapa kelompok 4 ini memilih CV sebagai legalitas usahanya. Bagaimana pendirian legalitas usaha itu, step by step-nya, langkah-langkahnya itu sudah dijelaskan. Selanjutnya masuk ke bab aspek pasar dan pemasaran. Nah, ini untuk penulisan lagi karena tadi itu yang bab legalitas itu udah sesuai, yaitu bab 3.4. Nah, yang di aspek pasar dan pemasaran ini mungkin bisa diatur lagi karena dia ada di 3.6, jadi kayak kelengkap gitu, 3.5-nya nggak ada. Lalu untuk analisis survei udah dijelaskan dengan penjabaran yang runtut dan jelas. Untuk kira-kira akan di mana sih produk ini dipasarkan, terus siapa aja yang dituju untuk membeli produk ini, sasarannya itu siapa aja, itu udah jelas banget dijelasin. Lalu untuk workbook, di workbook itu udah lengkap ya untuk aspek pasar dan pemasaran, seperti bagaimana cara kita menghadapi kompetitor, lalu kompetitornya seperti apa, harganya bagaimana, dan bagaimana kita akan memasarkan produk kita itu dalam workbook itu sudah jelas. Namun mungkin workbooknya itu bisa diketik ulang atau diperbesar, karena menurut kelompok kami, tulisan di workbooknya itu kan kayak screenshot hasil PowerPoint-nya ya, jadi terlalu kecil untuk di laporan, nggak terlalu terbaca. Dan desain kemasan produknya juga menarik, namun mungkin saran dari kami bisa ditambahkan spesifikasi dari kemasan tersebut. Misal terbuat dari bahan apa, lalu berat-beratnya berapa sih yang ditawarkan, beratnya berapa gram dari produk makaroni tersebut. Selanjutnya untuk forecasting. Forecasting ini secara penghitungan sudah benar ya, karena menggunakan metode moving average 3 dan exponential smoothing. Juga udah langsung ada rumusnya. Mungkin dapat disimpulkan nih dari metode yang digunakan yang terbaik itu apa, dan kuantitas pemesanan yang akan diproduksi berapa sih berdasarkan hasil forecasting yang telah dilakukan. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Berikut ini di bawah merupakan rancangan konsep dan gambar layout atau tata letak pabrik dari perusahaan. Menurut saya sudah cukup baik mengenai penjelasan fungsi ruangan yang terdapat pada layout tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan dalam laporan, contohnya seperti untuk ruang quality control area. Kelompok tersebut telah menjelaskan fungsi dari dua quality control tersebut. Seperti yang pertama, fungsinya untuk mengecek kuantitas maupun kualitas dari setiap bahan baku yang datang. Sedangkan untuk quality room yang kedua itu berfungsi untuk mengecek kualitas produk sebelum dilakukan proses pengemasan. Jadi menurut saya sudah cukup baik dalam penjelasan fungsi ruangan yang terdapat pada layout tersebut. Kemudian saran untuk perbaikannya mungkin ruang admin yang dekat dengan unloading dapat dipindahkan dengan atau di samping alat kebersihan, karena menurut saya apabila ruang admin ini ditempatkan dekat dengan alat material handling, tentunya pekerja akan mengalami kesulitan untuk menjalankan tugasnya, karena pastinya alat-alat tersebut itu menimbulkan suara bising terutama, sehingga karyawan menjadi tidak fokus. Alangkah baiknya ruang admin tersebut dipindahkan. Kemudian untuk penggunaan forklift. Untuk penggunaan forklift sebaiknya ditiadakan. Kenapa seperti itu? Karena
kalau dilihat, secara, eee, dari gambar saja, untuk gangnya sendiri itu terlalu sempit, terlalu, luas untuk forklift itu sendiri, sehingga kami menyarankan untuk tidak menggunakan forklift. Apabila ingin menggunakan forklift, perhitungkan terlebih dahulu, forklift yang digunakan itu berapa, ukurannya, kemudian dapat dihitung luas gang area yang akan digunakan untuk jalur lewat forklift tersebut. Namun apabila tidak menggunakan forklift, cukup menggunakan hand pallet, atau troli misalnya, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga itu toilet dapat dipindahkan dengan di dekat dengan ruang admin. Karena kenapa? Apabila toilet diletakkan dekat dengan ruang MH, kemudian, dekat dengan area produksi area juga, tentunya akan menghambat, alat material handling tersebut untuk berlalu lintas, seperti itu. Kemudian untuk meeting room-nya itu dapat dipindahkan dekat toilet. Eee, Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ruang admin, eee, untuk untuk ruang adminnya sendiri, tadi kan, saya sudah menyarankan untuk ruang admin yang dekat ruang packaging itu sebaiknya dipindahkan, toiletnya itu dipindahkan dengan ruang admin. Dan saya juga menyarankan meeting room-nya sendiri dipindahkan dekat samping toilet yang tadinya sudah dipindahkan, karena itu akan lebih mudah untuk dijangkau, seperti itu. Kemudian quality control-nya dapat digeser ke kanan dekat dengan area material handling, seperti itu. Kemudian yang kelima, mempertimbangkan lagi keberadaan area penyimpanan. Kalau dilihat cukup jauh ya untuk loading area, kemudian unloading area, storage-nya cukup jauh, kalau apabila ingin menaruh barang, lokasinya cukup jauh, mungkin bisa dipertimbangkan lagi karena antara storage, kemudian production, itu jaraknya lumayan, untuk menempuhnya itu lumayan, dan menurut saya mungkin bisa dipertimbangkan lagi, seperti itu. Kemudian yang keenam itu keterangan ukuran luas tiap ruangan. Mungkin dalam gambarnya tersebut mungkin dapat ditampilkan seperti apa, ukuran kenyataannya untuk ruangan tersebut, sehingga kami dapat melihat dalam keadaan realnya itu seperti apa, seperti itu. Jadi apabila seperti tadi, mau menggunakan, forklift, kalau misalkan disertakan ukuran ruangan tersebut berapa, jadi dapat diketahui lebih secara real dan pasti, seperti itu. Next. Kemudian ada aspek teknis dan teknologi. Untuk aspek teknis dan teknologi ini untuk flowchart dan bagannya itu sudah cukup baik, terutama untuk aliran prosesnya seperti apa, kemudian inputnya itu ada apa aja, dijelaskan secara detail, seperti contohnya yaitu inputnya ada bawang putih, garam, minyak sayur, dan sebagainya. Dan untuk outputnya sendiri juga sudah jelas ya bahwa di sini mereka memproduksi makaroni goreng seperti itu. Kemudian saran perbaikan, mungkin flowchart gambar dapat dibuat dalam bentuk tabel, karena sebelumnya flowchart-nya itu yang dalam bentuk gambar itu hanya ada gambar dan panah, kemudian gambar, panah. Mungkin kalau dibuat dalam bentuk tabel, itu akan lebih jauh lebih rapi, lebih mudah dipahami, lebih tersusun saja seperti itu. Kemudian untuk OPC-nya atau Operation Process Chart di perusahaan itu sudah cukup baik, mulai dari aliran prosesnya seperti apa, kemudian inputnya seperti apa, dan outputnya juga seperti apa, itu sudah dijelaskan secara baik, detail, kemudian juga di sini lebih detail lagi ya dari flowchart yang sebelumnya, karena di OPC ini ada waktu pengerjaan untuk proses produksi produknya sendiri seperti apa, berapa lama, itu sudah dijelaskan secara detail, lebih jelas lagi. Kemudian
mana yang termasuk operasi, mana yang termasuk storage, itu juga sudah jelas. Seperti itu. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Untuk aspek sumber daya manusia ini juga sama, sudah cukup baik dalam pembagian divisi di perusahaan, bahwa perusahaan ini sendiri jelas terdapat 4 divisi, yaitu divisi Human Resource Development, kemudian divisi Production, kemudian divisi Marketing, dan juga divisi Finance dan Accounting. Dan untuk tiap-tiap divisi ini juga sudah dijelaskan job description-nya atau job description karyawannya itu secara jelas. Contohnya, misalnya untuk divisi Production, sudah dijelaskan secara jelas tugasnya itu seperti apa, misalnya, yaitu mengatur penggunaan alat dan bahan pada proses produksi, kemudian melakukan proses produksi, dan lain sebagainya. Kemudian ada data, kemudian sudah cukup baik dalam data atau keterangan yang dibutuhkan dalam perekrutan karyawan, bahwa perusahaan juga telah menjelaskan secara detail apa saja sih, atau data-data apa saja sih, atau keterangan apa saja sih yang dibutuhkan pada saat merekrut karyawan, bahwa yang dibutuhkan itu yaitu misalnya untuk divisi production, yaitu perusahaan Emako ini membutuhkan 1 orang, kemudian riwayatnya itu D3 atau S1, manajemen, kemudian posisi jabatannya misalnya sebagai manajer production, kemudian gajinya juga sudah dijelaskan secara detail, yaitu sekian. Menurut saya itu sudah cukup baik, cukup bagus. Kemudian yang keempat ini penggunaan standar operation procedure atau SOP dalam perekrutan karyawan. PT Emako ini juga sudah tersusun, sudah baik dalam pembuatan SOP untuk perekrutan karyawan, dijelaskan secara detail, mulai dari aktivitasnya seperti apa, kemudian dokumen atau catatan mutu yang dibutuhkan oleh perusahaan itu seperti apa, itu dijelaskan secara detail, dan keterangan-keterangan apa saja itu sudah dijelaskan secara detail. Kemudian terdapat bagan struktur organisasi. Untuk bagan struktur organisasinya, PT Emako ini juga telah membuat secara jelas ya, strukturnya itu apa saja. Ada, kalau kita lihat di sini ada Human Resource Development, Purchasing, Production, Marketing, Finance, dan Accounting, itu sudah jelas. Kemudian mereka juga menerapkan reward dan punishment. Reward ini mereka berikan kepada karyawan yang berprestasi dan mampu mencapai target. Dan punishment ini mereka gunakan untuk diberikan kepada karyawan yang melakukan kesalahan, seperti itu. Kemudian saran perbaikannya, mungkin kalau kita lihat dari bagannya sendiri, terdapat divisi purchasing. Mungkin untuk divisi purchasing ini dapat dibuatkan penjabaran job description-nya itu seperti apa. Karena sebelumnya itu tidak ada ya penjabaran job description-nya itu seperti apa. Mungkin kalau memang ada divisi purchasing ini dapat diberikan penjelasan terkait penjabaran job description-nya, namun apabila tidak ada, mungkin untuk tabelnya ini, untuk bagannya ini sendiri dapat dihilangkan divisi purchasing itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya ada aspek keuangan. Mungkin kalau saya lihat di sini untuk perhitungan biayanya sudah cukup baik ya, untuk aspek keuangannya ini sudah dihitung secara runtut, secara bertahap, mulai dari periode praoperasi, kemudian biaya operasinya seperti apa, laporan laba rugi, dan lain sebagainya itu sudah dilakukan dengan sangat baik. Kemudian dari hasil-hasil tersebut juga saya memberikan saran perbaikan, yaitu mungkin dapat diberikan penjelasan sebelum memasukkan tabel perhitungan. Jadi kalau dilihat dari laporan yang ada di PT Emako ini, bahwa mereka hanya memasukkan tabel saja, mungkin sebelumnya
saran dari saya dapat diberikan penjelasannya terlebih dahulu seperti itu. Kemudian untuk tabelnya sendiri mungkin dapat diberikan penomoran agar lebih rapih ya, kalau saran dari saya seperti itu. Kemudian ada aspek lingkungan. Untuk aspek lingkungan ini sendiri, sudah dijelaskan, mengenai analisis SWOT-nya, yaitu ada strength, kemudian ada weakness, kemudian ada opportunity, threat-nya. Itu semua sudah dijelaskan secara detail, sudah cukup baik. Kemudian dijelaskan juga dampak lingkungan yang ditimbulkan. Di sini mereka menjelaskan misalnya ada ancaman pendatang baru, persaingan sesama perusahaan di dalam industrinya. Mereka tidak hanya menyebutkan, namun mereka menjelaskan secara detail seperti apa, itu menurut saya sudah cukup baik. Kemudian untuk aspek analisa kriteria investasi, untuk aspek analisa kriteria investasi ini juga sama ya, sudah cukup baik dalam melakukan perhitungannya karena didapatkan hasil hasil dari aspek analisa kriteria investasi ini bahwa NPV-nya itu layak. Kenapa layak? Karena lebih besar dari 0 atau hasilnya positif. Kemudian juga terdapat IRR yang lebih dari keuntungan yang diharapkan. Kemudian selain itu juga payback period-nya itu 1,79 tahun dengan maksimal payback period yaitu 5 tahun. Itu sangat sangat bagus ya, semakin cepat kembali itu sangat bagus. Kemudian, saran perbaikannya mungkin sama seperti yang sebelumnya ya, untuk yang aspek keuangan, untuk tabel dapat diberikan penomoran, misalnya adalah 1.1, tabel 1.1, misalnya tabel IRR seperti itu. Itu dapat diberikan penomoran agar lebih tersusun, lebih rapih menurut saya seperti itu. Kemudian setelah tabel perhitungan, dapat diberikan analisis atau keterangan. Keterangannya itu mengenai hasil NPV-nya itu sendiri. Hasil NPV yang telah dilakukan oleh perusahaan. Hasilnya itu baik atau tidak, seperti itu. Alangkah baiknya dibuat analisisnya, sehingga yang membaca laporan tersebut juga tidak kebingungan ya, menurut saya seperti itu. Sehingga kami menyimpulkan bahwa berdasarkan aspek-aspek yang telah dilakukan dan dianalisis sebelumnya bahwa bisnis usaha tersebut layak untuk dijalankan atau bisnis yang diproyeksikan layak secara investasi yang dimiliki dan aspek lainnya. Mungkin hanya perlu penambahan hal-hal yang dirasa kurang atau dapat menghilangkan bagian-bagian yang tidak perlu, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.